Oke, kita lanjutkan cerita episode kedua. Selamat menyaksikan. Ternyata sangat mulus. Natasha tersenyum manis tanpa menjawab pertanyaan Hendra. Mereka duduk kemudian fokus dengan pembahasan meeting kali ini. 2 jam meeting berlalu hingga Natasha merasakan kepalanya berdenyut hebat dan badan yang terasa lemas. Mereka istirahat untuk menikmati makan siang. Davy memesankan kare ayam kesukaan sang bos, mengingat keadaan Natasha yang tidak baik-baik saja pasti juga berpengaruh terhadap nafsu makan. Natasha hanya mengaduk-aduk kare ayam yang ada di hadapannya, tanpa berniat menghabiskan mendadak perutnya tak enak dan sedikit mual. Bu, apa perlu saya pesankan yang lain? Davy berhenti mengunyah makanan melihat kondisi Natasha yang tidak seperti biasanya. Bos cantiknya itu terlihat pucat dan berkeringat di dahi, padahal suhu tidaklah terlalu panas apalagi di restoran itu terdapat pendingin ruangan. Hendra yang mendengar suara Davy seketika menghentikan kunyahan di mulut. Ia melirik Natasha yang duduk tepat di hadapannya. Wanita cantik itu tidak seperti biasanya yang selalu memancarkan aura anggun dan tegas. Namun jangan berharap apapun dari Hendra karena pria dingin itu terdiam tanpa berniat menanyakan kondisi Natasha. Natasha menggeleng lemah. Bahkan mulutnya terasa pahit dan tidak mengenakan disertai dengan pandangan yang mulai kabur. Davy memegang lengan Natasha yang terlihat memejamkan mata sambil mendesis memijat pelipisnya sendiri, dan beberapa detik kemudian wanita cantik itu ambruk di kursi duduk. Naasnya tangan yang tadi memegang pelipis terhempas dan mengenai mangkuk yang berisi kare ayam hingga tumpah dari dada hingga ke paha. Hendra dan Agus sontak kaget, mereka langsung berdiri dari duduknya. Bahkan Hendra sampai melempar garpu yang digunakan untuk makan saking kaget melihat Natasha pingsan. Pria tampan itu dengan sigap membantu Davy menyangga Natasha agar tidak terjatuh dari kursi. Agus, siapkan mobil, kita ke rumah sakit sekarang. Siapa? Beberapa karyawan restoran ikut berkerumun dan hendak membantu membopong Natasha, namun Hendra melarang mereka. Pria tampan dengan tinggi badan 185 cm tersebut sangat mampu mengangkat badan Natasha yang kecil. Agus menyiapkan mobil milik Hendra dan memarkirkan tepat di depan restoran. Pria dengan kulit sawo matang dan lesung pipi itu dengan cekatan membukakan pintu mobil dan membantu Hendra membaringkan Natasha di kursi penumpang bagian belakang. Davy berjalan tergopoh-gopoh dari belakang karena tertinggal langkah Hendra yang sangat cepat dan lebar. Wanita itu harus membereskan dokumen terlebih dahulu. Untung karyawan di sana begitu peduli. Mereka berkerumun membantu Davy membereskan dokumen karena ia harus ikut ke rumah sakit menemani Natasha. Gus, kamu bawa mobil saya, biar saya yang nyetir mobil ini. Tapi Pak, ini perintah Gus. Siapa? Hati-hati berkendara. Agus menyerahkan kunci mobil kepada Hendra dan diterima oleh pria tampan itu. Saat hendak ke kursi kemudi, Davy dengan cepat menghentikan langkah Hendra. Tunggu sebentar Pak. Kenapa? Bantu saya mengganti baju Bu Natasha Pak. Ini bau kare dan lengket. Kamu gila. Saya ini laki-laki. Bantu pegang saja Pak. Biar saya yang melepas dan pakaikan. Tidak. Udah Sar. Ya sudah, saya saja sendiri. Davy memasang wajah cemberut ke arah Hendra. Pria itu berjalan dan duduk di kursi kemudi sambil menyalakan mobil. Davy mengambil baju yang memang selalu tersedia di mobil Natasha. Wanita cantik itu selalu tampil memukau di depan umum, mengingat dirinya owner klinik kecantikan tentu menjadikan penampilan prioritas utama dan di atas segalanya. Davy mulai melepas baju yang terkena tumpahan kare hingga menyisakan bra milik Natasha. Ia pun terpaksa harus melepaskan semua mengingat badan bosnya bau amis dan begitu lengket. Ia juga tidak mau ketularan kuah kare dengan warna kuning keemasan tersebut. Davy dengan telaten mengelap tubuh atas Natasha dengan tisu basah. Hendra yang penasaran apakah Davy benar-benar ingin mengganti pakaian sang bos pun melirik dari kaca spion di depan. Siap. Hendra mengumpat dalam hati saat melihat bagian atas tubuh Natasha bahkan lebih jelas dari semalam. Buru-buru ia memalingkan wajah dari pemandangan indah tersebut. Sesampainya di rumah sakit, Natasha telah sadar dari pingsannya karena Davy mengoleskan minyak telon dan memijat pelipis membuat Natasha sadar dari pingsannya. Namun gadis tersebut masih dalam keadaan lemah. Sampai di sana perawat langsung mengambilkan berangkar dan langsung membawa Natasha ke ruang perawatan, sedangkan Hendra dan Davy mengekor di belakang. Hendra dan Davy duduk di kursi tunggu sembari menunggu pemeriksaan Natasha berakhir.
Pak, saya akan belikan baju baru. Anda tunggu di sini dulu. Davy hendak bangkit namun dicegah oleh Hendra. Tidak perlu. Agus sudah membalikan untuk saya, sebentar lagi dia sampai. Davy kembali mendaratkan bokongnya di kursi dan benar saja. Beberapa menit kemudian Agus datang dengan paper bag di tangannya. Silahkan diganti dulu Pak, biar saya yang menunggu di sini. Hendra berlalu mencari toilet untuk mengganti pakaian sedangkan Agus dan Davy masih menunggu di sana. Setelah selesai mengganti baju, Hendra keluar dari toilet dan seketika netranya menangkap sosok yang sangat ia kenali meskipun orang tersebut berjalan membelakangi Hendra. Dari potongan rambut bahkan sepatu selop bermerek yang dikenakan, Hendra yakin itu adalah Julie sang istri, namun yang mengganggu pikirannya, ia bergelayut manja di lengan seorang lelaki yang mengenakan jas dokter. Mereka menuju ke arah kantin dan Hendra membuntuti dari belakang. Seumur hidupnya Hendra tidak pernah melakukan hal konyol seperti ini. Informasi apapun yang ingin Hendra ketahui akan didapat dengan mudah mengingat dirinya memiliki anak buah yang cekatan dan namanya memiliki pengaruh yang besar. Berhubung kejadian ini menyangkut istri yang sangat disayangi, maka Hendra harus melakukan hal semacam ini. Dugaannya benar. Sosok perempuan tersebut adalah Julie dan Hendra juga mengenali dokter yang mengajak sang istri, bahkan mereka terlihat serasi. Julie terlihat meletakkan sepiring makanan di depan dokter tersebut, tak ada yang aneh, mereka makan dengan serius. Namun Hendra seolah tak rela melihat sang istri hanya berduaan dengan dokter pria. Di balik gelar besar, Hendra memperhatikan gerak-gerik sang istri dengan mengepalkan tangan kuat-kuat dan mata yang memancarkan kilat kemarahan. Saat hendak berbalik, Hendra melihat Julie menyuapi dokter tersebut membuat darahnya mendidih. Keubun-ubun, Hendra kembali ke ruangan Natasha dengan mood yang berantakan. Ia berencana menelpon sang istri mengabarkan bahwa dirinya berada di rumah sakit yang sama, namun keinginan itu musnah setelah melihat istrinya bermesra seperti itu dengan pria lain. Natasha membuka mata dan yang ada di sana hanya Hendra, sedangkan Davy dan Agus melanjutkan pembahasan meeting yang sempat tertunda. Mas, terima kasih banyak sudah menolong saya. Tidak masalah. Apa kamu butuh sesuatu? Hah? Apakah pendengaran Natasha bermasalah setelah ia pingsan tadi? Ataukah benar Hendra si pria dingin ini mengajaknya bicara? Mengingat seumur umur Natasha kenal dengan Hendra, pria ini selalu dingin dan irit bicara. Tidak, hanya sedikit pusing. Saya bantu duduk. Hendra yang melihat Natasha menggerakkan badan susah payah menjadi iba. Pria tampan itu membantu Natasha duduk dan menyenderkan kepala. Detak jantung Natasha kembali berpacu saat sepasang tangan kekar itu menyentuh kulitnya secara langsung. Ini adalah sentuhan pertama yang Hendra berikan pada Natasha, membuat Natasha mati kutu, bahkan ia tak berani menatap mani hitam milik Hendra. Mereka masih di posisi saling memegang sampai suara pintu terbuka mengagetkan keduanya. Mas Hendra? Oke, itulah cerita kali ini. Ditunggu episode selanjutnya. Semoga terhibur. Terima kasih.